إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Allah juga masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang mulia, bulan penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat tersebut dengan senantiasa menggunakan nikmat tersebut semaksimal mungkin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan Ramadan kepada kita dengan banyak keutamaan. Dengan banyak keutamaan. Di antaranya yang pertama adalah keutamaan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Jadi berkah itu maknanya adalah kebaikan yang banyak dan tetap. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyifati bulan Ramadan dengan bulan yang isinya adalah kebaikan-kebaikan. Banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, banyak amal saleh yang bisa kita lakukan, dan banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan di dalam bulan Ramadan. Karena memang bulan tersebut bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan bulan Ramadan yang bisa kita dapatkan adalah seluruh pahala yang kita amalkan di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berdalil dengan beberapa dalil, di antaranya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan aw hajjatan ma'i." Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan sebanding, pahalanya setara dengan haji bersamaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga para ulama berdalil dengan surat Al-Qadr ayat 3, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadr itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertambah baik di bulan Ramadan, bertambah amalannya di bulan Ramadan, bertambah dermawan di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang sudah sering kita sampaikan, yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meningkatkan amalannya di bulan Ramadan. Jadi keutamaan bulan Ramadan yang kedua adalah seluruh amalan yang ada di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun, mau berbakti kepada orang tua, mau sedekahnya, mau bacaan Al-Qur'annya, mau berzikirnya, mau berbakti atau melayani suaminya, seluruhnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan bulan Ramadan adalah puasa adalah ibadah khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan kemudian menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, "Kullu amali ibni Adam lah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untuk aku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya.
Jadi ada amalan besar, yaitu puasa adalah ibadah khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara keutamaan bulan Ramadan yang keempat adalah menjadi penggugur dosa-dosa kita. Di antara dalil yang menyebutkan bahwa puasa Ramadan menjadi penggugur dosa kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffaratun ma bainahunna idza ijtanaba al-kaba'ir." Salat 5 waktu dan salat Jumat kepada Jumat berikutnya dan Ramadan kepada Ramadan berikutnya adalah penghapus untuk dosa di antara keduanya. Syaratnya apa? Ketika menjauhi dosa-dosa besar. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-shalah wa siyam was sadaqah." Fitnah atau dosa seorang berkaitan dengan keluarganya, dengan hartanya, anaknya dan tetangganya akan terhapus oleh salat, puasa dan sedekah. Kemudian dalam hadis yang sudah kita hafal, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Isinya di bulan Ramadan selain dilipat gandakan adalah dihapuskan, digugurkan dosa-dosa kita yang bertumpuk-tumpuk itu. Kemudian yang selanjutnya di antara keutamaan bulan Ramadan adalah orang yang berpuasa akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga melalui pintu khusus yang bernama Ar-Rayyan. Disebutkan dalam hadis, fi jannati thamaniyatu abwab fiha babu yusammi Ar-Rayyan la yadkhuluhu illa as-shaimun. Di surga ada 8 pintu, di antaranya ada pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Tidak ada yang bisa memasuki kecuali orang-orang as-shaimun, yang berpuasa. Kemudian yang selanjutnya para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Artinya apa? Kata para ulama, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa fi riwayatin ghairuhu futihat abwabus sama wa ghulliqat abwabu jahannam. Apabila telah masuk bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu surga. Di dalam hadis yang lain dibukakan pintu-pintu langit dan ditutup pintu-pintu neraka jahanam. Maksudnya para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan kita dimudahkan untuk beramal saleh. Di bulan Ramadan kita diberikan kemudahan untuk beramal saleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam bulan Ramadan kita dimudahkan diterima doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup pintu neraka karena memang kita ketika masuk bulan Ramadan hampir seluruh manusia meninggalkan kemaksiatan, maka kita lebih kecil kemungkinan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan Ramadan adalah syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa saddifatisy syaitan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan-setan pun dibelenggu. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan setan-setan dibelenggu ada banyak hal. Ada banyak penjelasan para ulama ketika menjelaskan hadis ini. Ada yang menyebutkan bahwa yang dibelenggu adalah bos-bosnya syaitan, dedengkot syaitan, setan-setan yang besar itu dibelenggu. Kemudian yang setan-setan yang kerucu-kerucu itu dilepaskan. Ada sebagian ulama juga yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan setan-setan dibelenggu adalah membatasi ruang gerak syaitan. Yang di hari-hari biasa, di luar bulan Ramadan, setan bebas menggoda manusia secara leluasa. Akan tapi ketika di bulan Ramadan dibelenggu, dibatasi ruang geraknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini nampak ketika Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan, kemudian ternyata masih banyak manusia yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan bahwa buruknya sifat manusia ketika di bulan Ramadan. Syaitan sudah dibelenggu, ruang geraknya sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi asyahwat, hawa nafsu yang dimiliki oleh manusia tetap
ada di dalam diri-diri manusia. Maka ketika manusia masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, itu menunjukkan buruknya jiwa manusia tersebut. Kemudian yang selanjutnya, para jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kebaikan bulan Ramadan adalah bau mulut orang yang berpuasa lebih harum dari minyak kasturi. Kemudian juga yang kesembilan, kebaikan atau keutamaan bulan Ramadan adalah ada seruan khusus untuk bersemangat beribadah dan meninggalkan maksiat di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih bahwa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa nada mudadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bulan Ramadan ada penyeru, ada orang, ada makhluk, ada malaikat yang menyeru, yang berseru, "Wahai orang yang mencari kebaikan, teruskanlah. Hai orang-orang yang mencari keburukan, berhentilah." Dan itu adalah seruan yang ada di bulan Ramadan, khusus ada di bulan Ramadan. Maka para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, ada keutamaan, yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kesempatan terbebas dari neraka jahanam di setiap malam di bulan Ramadan. Jadi seluruh malam-malam di bulan Ramadan adalah kesempatan untuk kita, kesempatan besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita terbebas dari neraka jahanam setiap malam di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Sesungguhnya Allah membebaskan orang-orang dari neraka, dan itu terjadi pada setiap malam di bulan Ramadan. Jadi tidak ada perbedaan di 10 hari atau di 10 malam pertama bulan Ramadan, kemudian pertengahan 10 pertengahan di bulan Ramadan, 10 malam terakhir di bulan Ramadan, tidak ada perbedaannya. Seluruh malam di bulan Ramadan itu utama untuk kita raih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, jangan sia-siakan kesempatan besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, orang yang rugi ketika diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'awatin la yustajabu laha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.